udah pasti itu namanya. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Nah, katakan ya Muhammad, apakah sama orang yang ngerti sama orang yang nggak ngerti itu? Nah, bentuk kalimat dari Allah Subhanahu wa taala bentuk pertanyaan, tapi pertanyaan yang dimaksud adalah istifham. Yang kita semua udah tahu jawabannya pasti nggak sama. Baik. Ada orang misalnya nggak tahu dirinya. Kira-kira dia duduk di mana tuh? Hah? Enak nggak ngelihatnya? Ini pada diam aja nih. Dengeran nggak sini suara nih? Ya. Nah. Itu contoh-contoh tuh. Orang kalau nggak tahu diri, dia susah menempatkan dirinya. Nggak bisa dia, nggak paham dia nempatin dirinya di tempat yang sebenarnya, dan memang harusnya di situ. Kok dibeda-bedain Habib? Allah yang suruh. Emang sama? Yastawi emang sama tuh maksudnya, emang sama. Alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Makanya ada keutamaan untuk orang yang berilmu dan orang yang penuntut ilmu. Bahkan pengarang ini kitab, Profesor Dr. Al-Muhaddits Al-Musnid Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, yang dapat kami tangkap cerita-cerita di mana ketika beliau masa hidupnya, beliau itu paling marah kalau diundang, ya, bawa santri-santrinya nggak diopenin. Nggak marah sama dirinya, nggak. Misalnya Bapak Haji Rudi ngundang, ya, ini ulama di Makkah ini yang kita bakal baca nih kitabnya nih. Dia bawa tuh santri-santrinya, dibawa hadir ke tempat Bapak Haji Rudi. Sahibul bait nih Bapak Haji Rudi kurang open gitu, disembarangin gitu. Berarti apa? Sahibul bait orang ngerti apa nggak ngerti itu? Berarti nggak ngerti dia. Orang yang mau belajar duduk di mana majelis, di situ dibagikan harta warisan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, memiliki kemuliaan, keistimewaan, kekhususiaan. Beruntung kita pada malam hari ini masih Allah berikan taufik hidayah sehingga ringan langkah kita untuk hadir, untuk duduk, untuk menimba ilmu yang bersumber dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kalau kita anggap ilmu itu tidak mulia, berarti Nabi Muhammad tidak mulia. Kalau kita tidak anggap ilmu itu penting, berarti kita tidak anggap Nabi Muhammad itu penting. Kalau kita tidak anggap ilmu itu sebagai bagian dari kehidupan kita, maka sudah dapat dipastikan yang bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak ada di dalam kehidupannya. Sallu ala Muhammad. Ini kan bulan Maulid nih. Apa juga mesti nyambung sama Rasulullah. Kenapa manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala memiliki keistimewaan, kemuliaan yang begitu luar biasa, yang begitu hebatnya, bukan hanya mereka nyantelin hatinya kepada Rasulullah,
tapi mereka mengambil bagian terpenting dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yaitu agama yang dibentuk oleh Nabi dalam ilmu syariah. Mereka istimewa, makanya mereka menjadikan pelipur lara, menjadikan pengobat rindu, menjadikan pandangannya indah. Karena apa? Yang dipandang di depan kelopak matanya, yaitu junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Gak lepas para kekasih-kekasih Allah yang dipandang Rasulullah. Pandangan mereka tidak lepas dari Rasulullah. Makanya wajar kalau kita lihat para ulama-ulama kita ketika dipanggil, ketika mengucap kalimat atau nama Nabi besar Muhammad, bercucuran air mata mereka. Bahkan Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi yang maulidnya suka kita baca, digambarkan yang bahwasanya Habib Ali ini punya pipi itu ada legoknya, ada legokannya pipi. Sekelas Habib Ali, wali min auliyaillah, kutub yang bertemu sama Rasulullah bukan hanya mimpi tapi yaqadatan. Udah tua? Enggak. Habib Ali itu ketemu dengan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana juga cerita-cerita para salihin terdahulunya. Habib Ali bisa menjumpai Rasulullah secara yaqadatan, secara melek-melekan, ketika beliau usia kurang lebih 7 sampai 10 tahun. Ayuhal hadirin, 7 sampai 10 tahun. Kemana kita ayuhal hadirin? Usia berapa kita ini? Karena kita tidak mau menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam sebagai apapun, penolong, bentuk segala pembuat dalam diri hidup kita sebagai keselamatan kita. Beliau dengan tarbiyah atau dengan didikan bunda beliau, ketika ditanya Habib Ali ini, ya Habib, ketika ditanya oleh ibunya, ya Ali, Ali anak ibu kan, gitu ya bahasa orang sini ya. Iya ya Umi, iya ibuku. Kalau Ali anak Umi mau tanya, Ali udah pernah belum ketemu Rasulullah? Belum Umi. Belum Umi. Oh, kalau begitu Ali mah bukan anak Umi. Anak Umi itu harus ketemu sama Rasulullah. Sono, jangan jadi anak Umi. Habib Ali berkata gimana? Semenjak hari itu aku tidak pernah mengalami kesedihan yang begitu luar biasa karena ditolak oleh ibuku. Tapi ini tarbiyah, ini pembentukan jati diri, yang dimana kita bisa rasakan sampai detik ini. Maulidnya dibaca di seluruh dunia Islam, muridnya tersebar di mana-mana, mulia hidupnya, dan Allah lebih muliakan setelah wafatnya. Berkat siapa? Berkat didikan Rabbani dan berkat kecintaan kedua orang tuanya, mendidik, mengukir di dalam kehidupan
Al-Habib Ali Al-Habsyi, kecintaan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Masuk Habib Ali ke kamar, mujahadah, terus dia cari gimana caranya bisa ketemu Rasulullah. Dia pelajari bagaimana sejarah junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Dia kenali itu datuknya Nabi Yuna Muhammad. Dia baca salawatnya baginda Nabi besar Muhammad. Dia jalankan sunnah-sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Dia bangun malam sebagaimana bangun malamnya junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Dia senyum kepada semua orang sebagaimana pembawaan akhlak baginda Nabi besar Muhammad. Gak lama, tidak lama, ngadu lagi sama uminya. Ya umi, hei ibuku, Ali sudah bisa bertemu dengan Rasulullah. Saya sudah bisa ketemu dengan Rasulullah. Oh ya, kata ibunya. Di mana wahai anakku? Dalam mimpi. Oh, masih dalam mimpi, masih belum bisa jadi anaknya Umi. Kalau masih ngelihatnya dalam mimpi, wahai anakku. Allah. Pantas mulia. Pantas mulia karena mencari kemuliaannya bukan karena sebab dunia. Karena sebab makhluk yang dimuliakan oleh zat yang maha mulia nempel bergandengan, beriringan dengan kemuliaannya baginda Nabi besar Muhammad. Karena li ajli ainin alfu ainin tukramu, dengan berkat dua mata, dua bola mata, dua kelopak mata yang ada di dalam diri manusia yang mulia, maka ribuan mata akan bisa ikut mulia karena berkah orang yang memiliki kemuliaan. Siapa itu? Junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Jangan cari mulia kemuliaan. Nabi ditawarin dunia dan seisinya. Kalaupun mau, Allah bisa ciptakan tuh gunung Uhud. Allah rubah dengan keadaan gunung yang sebesar Uhud menjadi emas. Tapi Nabi tolak, ayuhal hadirin. Ditolak nggak sama Nabi? Ditolak. Kenapa Nabi tolak? Karena Nabi paham, Nabi ngerti, ini dunia kalau bukan karena junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kecil dunia di mata baginda Nabi besar Muhammad. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai kekasihku, maka aku tidak akan ciptakan ini dunia beserta isinya. Jadi kalau manusia yang nggak tahu diri, yang dikejar bukan Rasulullah, yang dikejar bukan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad, yang dikejar dunia. Yang dikejar apa? Dunia. Kemarin saya analogikan apa? Kalau ngejar buntut, lokomotifnya taruh buntut, jalannya maju apa mundur? Jalannya maju apa mundur? Nabi ditawarin dunia, lah orang dunia aja dicipta karena Nabi. Jadi salah orang mengatakan Nabi orang yang miskin. Siapa bilang Nabi kita Nabi besar Muhammad orangnya miskin? Dunia ini seisinya punyanya Nabi Muhammad, dicipta karena Nabi Muhammad. Wa kaif ada manusia bilang Nabi itu orang miskin? Hasya wa kalla.
Nah, ini baru kemarin kita 12 Rabiul Awal. Ya. Jadikan momen-momen Maulid, datang di mana ada acara Maulid. Perlu pakai undangan acara Maulid. Ini pada diem aja nih. Belum makan malam pada. Sama, saya juga belum. Perlu diundang acara Maulid. Siapa yang undang Maulid? Masjid Al-Ma'mur. Hah? Siapa yang undang Maulid kita? Ya, udahan aja deh. Aneh ngajar udahan aja ya. Hah? Ente nggak jawab lagi, aneh udahan nih. Siapa yang undang Maulid? Jawab yang kencengan. Siapa yang undang Maulid? Jawab lagi yang kencang. Siapa yang undang kita Maulid? Ini masjid cuma ketempatan. Undangan yang sesungguhnya hakikatnya adalah junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi mulia karena kita datang memenuhi undangan makhluk manusia termulia yang ada di muka bumi, yang tidak ada kemuliaan sebelum bahkan sesudahnya. Cuma Nabi besar kita Muhammad, manusia yang termulia, yang ngundang kita ke acara Maulid. Perlu pakai undangan nggak tuh? Haji Rudi perlu ngomong, mau bikin Maulid nih Al-Ma'mur. Kita bakalan ketempatan nih kampung kita di Masjid Al-Ma'mur bikin Maulid. Ngomong gitu, disebar-sebarin, kan ada niat ada maksud, ya enggak? Sebenarnya nggak perlu. Kalau di kelopak mata seseorang ada sosok indah, ada ikutannya baginda Nabi besar Muhammad, mendengar ada acara Maulid, Allah, nggak pakai lagi tuh ada proposal Maulid tapi bikin malu Nabi Muhammad aja sih. Zaman-zaman dahulu orang tua-tua kita yang paham dirinya tuh, yang tahu diri, masuk kubur nanti perlu syafaatnya Nabi Muhammad, perlu salawatnya Nabi Muhammad. Dibangkitkan perlu nanti sama Rasulullah, dihisab perlu nanti sama Rasulullah, disirat perlu nanti sama Rasulullah. Itu orang tahu diri namanya. Orang ngerti itu susah, Pak. Orang tua-tua dulu kalau udah ada Maulid, apaan aja dibawain dah. Yang emang punya hasil kebun pisang, kalau perlu sepoon-poon pisangnya dia bawain. Nah, ini pengerti gak? Beda sama orang sekarang. Kudu banget diminta dulu buat Maulidnya Nabi, kudu banget didatengin dulu biar bantu acaranya baginda Nabi besar Muhammad. Mana akalnya? Mana hatinya? Gak ada emang di hatinya itu Rasulullah. Malu, malu sama Nabi. Nih, tadi sampai mana tuh? Nah, kalau cerita begini nggak baca kitab lagi, nggak apa-apa deh ya, namanya momen Maulid ya, nggak apa-apa kan? Lanjutin apa jangan? Terus Habib Ali ketika dibilang ya belum masuk kategori anak umi, kata ibunya. Oh, kalau Ali belum bisa lihat tuh Nabi Muhammad secara yaqdatan, secara melek-melekan. Sallu ala Muhammad. Gak bisa jadi anak ibu. Wah,
makin termotivasi lagi Habib Ali, makin termotivasi lagi, makin giat lagi qiyamul lailnya, makin giat lagi datang maulid, makin giat lagi silaturahimnya, makin diperbaiki lagi akhlaknya, makin semua yang ada dalam sisi baginda mulia yang ingin dia gapai, magam untuk bisa bertemu secara yaqobatan, secara melek-melekan, berjumpa dengan Rasulullah, semua makin mujahadah, makin ditingkatkan usaha-usaha. Anak umur berapa tuh? Habib Ali ketika itu umur berapa tuh? Allah. Udah usia berapa nih kita nih? Usia berapa kita nih? Disebut Nabi Muhammad, disebut Rasulullah, nggak ada tergetarnya dalam hati kita. Terus kita mau ngimpi di siang bolong. Jangan ketemu ya gabah, ketemu mimpi. Itu namanya mimpi di siang bolong kita. Cuma angan-angan kita. Makanya kita harus tahu diri. Ini ngaji biar kapan nih? Biar pada tahu diri. Percuma banyak ilmu kalau nggak tahu diri. Percuma punya ilmu nggak tahu diri, percuma. Makin mujahadah Habib Ali. Belum lama dengan kesungguhannya, dengan ittiba'nya, dengan sudah bersemayamnya kesungguhan kecintaan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad, Allah berikan kemuliaan untuk bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu secara yaqobatan, secara melek-melekan. Man ra'a wajhaka yas'ad. Barang siapa orang yang dapat memandang Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut akan menjadi orang yang bahagia, akan hilang segala kesialan. Apa bahasa kesialan tuh? Blangsaknya orang ya. Semua bakal hilang dengan satu pandangan dari baginda Nabi besar Muhammad. Cari itu pandangan, bahagia kita. Kalau bahagia pasti selamat kita. Kalau udah selamat, tempat kita pasti di dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Berbahagialah kaum muslimin dengan lahirnya junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Saggaf, di mana ceramah-ceramah maulid sering beliau katakan begini, man lam ya'rif qadral maulid lam ya'rif qadral maulud. Barang siapa orang yang nggak ngerti nilai, harga, mulia maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam ya'rif qadral maulud, maka dapat dipastikan orang tersebut yang nggak demen maulid, yang nggak pernah tahu apa kemuliaan, keistimewaan yang ada terkandung di dalam maulid, maka pasti orang tersebut tidak paham nilai, kadar, keutamaan, kekhususiaan, anugerah yang terlahir di bulan maulid itu. Siapa dia? Junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Jangan pelit-pelit saudara, sebutkan Nabi Muhammad dengan menggetarkan hati kita dengan suara yang lantang. Sallu ala Muhammad. Pelit banget mau masuk surga aja ente.
Ame suara aja pelit, gimana diminta bantuan buat maulid? Orang sekarang jangan diomongin pelan-pelan dah. Di akhir zaman orang kalau mau kita ajak ke dalam syurga tuh, saking susahnya mesti dirantai dulu tuh lehernya. Suruh salawat, Allahumma shalli ala Muhammad. Apa begitu? Masih nggak ngerti kita, masih belum paham sama diri kita. Shallu ala Muhammad. Wah, begitu dong, biar semangat sama Rasulullah. Rasulullah semangat kok nolongin kita umatnya. Masa kita nggak semangat buat Nabi Muhammad? Siapa yang paling semangat nanti nolongin kita? Emak kita, bapak kita, anak kita, mobil kita, jam tangan kita. Wallahi itu semua nggak ada artinya. Karena yang lebih sayang sama kita melebihi ibu kita sekalipun, bapak kita sekalipun, anak kita sekalipun, nggak ada yang menandingi kasih sayangnya junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Jangan kecewakan Rasulullah. Pada mau datang maulid nggak ntar? Insya Allah. Biarin orang yang nggak ngerti, nggak paham, biarin. Dikata bid'ah, iya. Yang ngomong bid'ah punya pesantren nggak dia? Kemarin saya diundang di acara maulid. Kemarin saya diundang. Pas 12 Rabiul Awal, bertepatan 12 Rabiul Awal, ada yang ngundang saya daerah Keranji. Pesantrennya itu pesantren tahfidzul Quran. Pesantren apa? Pesantren tahfidzul Quran. Saya bilang, saya tanya, di sini masih rame nggak yang bid'ah-bid'ahin maulid? Masih rame Habib. Yang ngomong bid'ah punya pesantren tahfidz Quran juga nggak? Punya Habib. Bilangin, kirim salam dari Habib Toha bin Ali bin Abdurrahman As-Segaf yang bahwasanya ente bid'ahin maulid tapi ente bikin sekolah pesantren tahfidzul Quran, itu bid'ah. Ngerti gak? Tahu gak bid'ah? Tahu gak bid'ah? Yang gak ada zaman Nabi, yang gak ada zaman sahabat, yang gak ada zaman di tabi'in dan tabi'ut tabi'in, namanya bid'ah. Saya mau tanya, ada nggak pesantren tahfidz Quran zaman Rasulullah? Hah? Tolong dijawab. Ini lagu-laguan, bewok aja digedein, jidat aja diitemin, celana aja dicingkrangin. Paham kagak? Habib jangan kenceng-kenceng. Momennya maulid mesti biar tahu di. Kan nggak enak kalau orang nggak tahu diri. Saya bilang, enak nggak ngadepin orang nggak tahu diri? Gimana mau ada? Al-Qur'annya aja belum dicetak. Bener apa enggak? Rasam Utsmani itu namanya Sayyidina Utsman tuh, yang baru nyatet-nyatetin karena para hafizul Qur'annya banyak yang meninggal dunia, khawatir makin sedikit nggak tercatat tuh. Baru Al-Qur'annya ada, masih tulisan doang, jimnya belum ada titiknya. Ha sama jim sama kha sama tuh tulisannya. Lah kalau kita zaman itu lu pada ngerti bacanya? Hah? Kan enggak. Dititikinnya kapan? Setelah itu, ayyuhal hadirin, enggak zaman Sayyidina Utsman. Di zamannya Hajjaj. Bukan dia, tapi di
Dia terkenalnya pemimpin zalim tuh. Nah, tapi setelahnya Sayyidina Utsman baru dititikin. Baru apa? Baru titikin. Nah, jimnya belum ketahuan tuh, dibaca jujija. Setelahnya lagi baru diharokatin. Saya mau tanya tuh, udah ada pesantren tahfidz Quran belum ya? Itu namanya formula. Itu namanya formula. Bikin rendang ada formulanya nggak? Satu daerah di Padang namanya apa aja, Jurudi? Tolongin, bantuin. Kan ada Pariaman, rendangnya beda nggak? Ada Bukit Tinggi, rendangnya beda nggak? Itu namanya formulanya beda. Dari resep turun temurun. Itu formula. Maulid juga udah ada. Cuma formula kayak kita sekarang nih, kayak kita kumpul-kumpul sekarang nih, baca maulid Al-Barzanji, baca maulid Ad-Dibai, baca maulid Syaraful Anam, baca maulid Simtud Durar. Itu formula, ayuhal hadirin. Ada yang bawa rendangnya dari Pariaman, ada yang bawa rendangnya dari Bukit Tinggi, ada yang bawa formula resepnya dari mana lagi? Bantuinnya apa? Payakumbuh apa dari mana lagi dah? Kan beda-beda. Itu formula ulama-ulama kita biar kita makin kenal sama siapa? Sama Hadratur Rasul, baginda Nabi besar Muhammad. Jadi jangan pakai bilang-bilang bid'ah, jadi gemes ya. Kita kan jadi gemes sama orang nggak tahu diri. Lah yang ngomong bid'ah punya santren tahfidz Quran. Oh kan itu Habib. Ya saya nggak bahas yang lain dulu, udah waktunya nggak cukup. Masih ada 3 tempat lagi nih malam soalnya. Alhamdulillah berkah ya. Makanya tuh habis udah diharokatin, ilmu tajwid udah ada belum tuh? Sekolah tahfidz tuh, yang bilang kita bid'ah tuh, ngajarin tajwid gak tuh? Idgham, ada bi gunnah, ada bila gunnah, ada iklab. Dari mana tuh? Tuh bid'ah tuh. Jauh dari zaman Nabi, jauh dari zaman sahabat, jauh dari zaman tabi'in tuh. Oh kan karena Quran Habib. Lah ini emang bukan Quran. Kayak gemes kita. Yang kita maulidin tuh siapa sih? Emang Nabi bukan Quran? Ketika ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, bagaimana akhlaknya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhul Quran. Terus kalau Quran boleh, Nabi Muhammad nggak boleh gitu. Kalau Nabi Muhammad kita rayain jadi bid'ah gitu. Emang ada musabaqah tilawatil Quran? Zaman Nabi ada ya musabaqah tuh tilawatil Quran? Ya Allah, udah deh, jangan suka nyala-nyalain. Ya, jadi gimana habis diomongin begini? Semangat nggak datang maulid? Makin mantep nggak kita buat datang maulid? 3 biji yang jawab. Emang pada kupingnya belum dibolongin kali ini. Ya, ja'a waktul isya. Udah datang belum isya? Apa udah waktu? Udah aja Rudi, jangan lama-lama, aneh mau. Makanya tuh Habib Ali
Tadi saya bilang tuh, pengarang Maulid Simtud Duror tuh sampai punya legokan sebagaimana Al Habib Soleh bin Muhsin Al Hamid Tanggul, kayak punya celongan air. Karena apa? Karena apa tuh? Karena nangisin kerinduan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami punya guru Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, ketika ditanya sebagaimana ini, bagaimana mereka dapat kemuliaan tuh, orang yang kenal dirinya, kenal Tuhannya, kenal nabinya, mereka bisa sukses dunia, barzakh, akhirat. Apa sih resepnya? Ketika ditanya Al Habib Umar, entah di channel TV mana saya lupa, BBC London apa CNN saya lupa waktu itu, ketika waktu ditanya lah pokoknya sama stasiun TV, kenapa di Jawa, di Indonesia yang namanya Wali Songo itu bisa berhasil dakwahnya, 90% orang yang didakwahkan berhasil jadi Islam. Nih orang yang tahu diri nih, malamnya kata Habib Umar dua, rahasianya ada dua. Malamnya nangis sama Tuhannya, paginya senyum sama hamba-hamba Tuhannya. Sukses dakwahnya, masuk dakwahnya, mulia hidupnya. Malamnya nangisin dirinya sama Allah, paginya, siangnya dia senyumin hamba-hamba Allah. Begitu Nabi besar kita Muhammad ajarannya. Bengkak kakinya buat apa? Ibadah sama Allah. Sampai ketika dikomplain sama Sayyidatuna Aisyah, apa Nabi bilang? Udah dong, kau kan udah dapat jaminan syurga, wahai kekasih Allah, masih sampai bengkak-bengkak tuh kaki, berdarah-darah. Kalau musim dingin kan pada ngelupas tuh, kita punya bibir kita berdarah, punya kaki kita luka. Begitu juga junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad, sampai bengkak, sampai sakit, sampai berdarah. Nikmat yang ada dalam Nabi besar kita Muhammad dalam mengibadati Allah. Apa jawaban manusia mulia ini? Afalam akun abdan syakura? Emang aku nggak boleh jadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah? Nabi kita, nabi bukan, presiden bukan, gubernur nggak ada potongan, wali kota kagak ada yang milih, RT aja pemilihan kalah, setingkat RT RW pemilihan kalah gitu. Lagu-laguan kita nggak mau bangun malam, itu namanya orang nggak tahu diri. Muka ditekuk. Ayo dah, momen maulid kapan lagi mau berubah? Dengan semangat maulid, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita selalu bisa menimba keluhuran, keutamaan, keagungan, kemuliaan, dan juga kita mendapatkan kerinduan yang berbalas dari Allah. Dengan kemuliaan kita dapat memandang wajah indah, wajah mulia, suara yang lembut, suara yang bagus, suara yang indah dari lisan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, kita akan lanjutkan insyaallah dalam pertemuan yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiyah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.